mencoba untuk membaca sejarah gereja Stasi Pagi Saji, dan di situ ditemukan banyak sekali kisah yang mengharukan yang ditulis oleh orang-orang. Dalam sejarah itu dikatakan dengan sangat baik bahwa pada tahun 1964 sampai 1967 itu datanglah para katekis. Mereka datang ke tempat ini untuk mengajarkan orang-orang tentang gereja Katolik. Orang-orang ini mungkin sudah tidak ada, tetapi anak cucunya mungkin masih ada. Maka di hari ulang tahun ini pantas disebutkan orang-orang ini. Ada Bapak Santo di situ, ada Damianus di situ, ada Hartoyo di situ, ada Susilo dan lain-lain sebagainya. Mereka mungkin sudah menjadi tanah, tetapi anak cucunya masih ada. Lalu kemudian dalam sejarah perkembangan itu dikatakan juga bahwa apa yang terjadi dengan pemberitaan kabar gembira, seperti dalam bacaan pertama dan kedua tadi, para rasul pergi mewartakan kerajaan Allah dari rumah ke rumah. Demikian juga para katekis ini datang dari rumah, dari tempat yang satu ke tempat yang lain, berjumpa dengan orang yang satu dengan orang yang lain untuk mengajarkan iman kekatolikan di Stasi Pagi Saji, di rumah Bapak Kasman. Nah, disitulah pelajaran iman kekatolikan diajarkan di rumah Bapak Kasman. Apakah Bapak Kasman masih hidup? Oh iya, berarti sudah tidak ada, masih dia akan bahagia dalam nama yang disebut oleh saya masih. Lalu kemudian dalam sejarah perkembangan selanjutnya, orang-orang sudah mulai mengenal gereja Katolik. Orang-orang sudah mengenal iman Kristenan. Lalu dituliskan dengan sangat baik pula bahwa pada tahun 1967 itulah misa pertama kali diselenggarakan. Apa yang terjadi di situ? Orang-orang sudah mulai berkumpul untuk mengadakan ekaristi pada tahun 1997 untuk pertama kalinya. Dan perayaan ekaristi itu dilaksanakan dari rumah yang satu ke rumah yang lain. Berpindah dari rumahnya Bapak Kasman, kemudian berpindah lagi ke rumah yang satu, lalu kemudian berpindah lagi ke rumah Bapak Budiman. Apakah masih ada? Oh, masih ada. Berpindah ke rumah Pak Budiman. Orang berdoa di situ, lalu berpindah dari rumah yang satu ke rumah yang lain. Tapi saya membaca sebuah kisah yang dituliskan di situ. Bagaimana perjuangan orang-orang itu dari rumah yang satu ke rumah yang lain berdoa dengan penuh semangat. Ada berbagai macam tantangan yang tidak seperti sekarang ini. Sehingga kalau misal, ayo ada misa di mana? Koman di grup langsung semua orang kumpul. Hei, sejauh itu tidak ada. Jadi orang itu mau bisa, mereka pusing 7 keliling. Tanya, itu bisa di mana? Dan nanti satu orang itu dia pergi ke tahu yang di sana. Nanti bisa di rumahnya Pak Kasman. Oh, nanti bisa di rumahnya Pak Budiman. Jadi ada orang, saya sudah membuat proses, ada satu anak yang selalu pada waktu itu disuruh-suruh, nanti kamu pergi beritahu di sana. Bisa minggu depan itu, bulan depan di rumahnya siapa apa siapa. Ada satu anak kecil yang dia selalu bawa sepeda mobil, lalu dia berkeliling orang-orang pada waktu itu. Oh, iya, benar ya ternyata. Oh iya, saya lupa persis namanya siapa, tapi ternyata itu. Jadi orang, ternyata beliau masih ada. Kalau itu kasih tahu kepada orang lain, bisa ada di situ. Nah, inilah perjuangan orang-orang pada waktu itu. Lalu kemudian orang-orang ketika berdoa dari rumah yang satu ke rumah yang lain, mereka mengharapkan supaya lebih baik kita punya satu rumah gereja yang bagus, sehingga kita bisa berdoa dengan baik dan tenang, daripada kita pindah rumah yang satu ke rumah yang lain, tidak jelas alamatnya di mana, tidak seperti sekarang ada Google Map. Nah, ini orang pusing. Rumah yang satu di sana, satu di sana, lalu kemudian tidak ada komunikasi sehingga ada kesulitan. Tapi orang-orang pada saat itu berjuang untuk senantiasa berdoa, walaupun misalnya 1 bulan 1 kali mereka tetap semangat. Lalu kemudian
mendirikan gereja. Saya tidak tahu ini benar atau tidak, nanti dikoreksi. Lalu kemudian di tahun-tahun itu kemudian orang-orang berusaha untuk mendirikan gereja. 2002, 2004 itu sudah mulai direncanakan pembangunan gereja. Gereja kemudian dibangun dan misa pertamanya pada tanggal 25 Desember tahun 2006. Saya sudah lupa ingat tadi catatannya ketinggalan di belakang tahun 2006 dengan berbagai romo yang memimpin pada saat itu. Tapi kemudian di 2013 kalau tidak salah itu gereja ini sudah mulai direnovasi dan diperbaiki secara baik dan benar, dan kemudian diresmikan. Apakah benar? Ya, akhirnya itu tadi baru 10 tahun. Tapi sejarahnya sangat panjang dan ada banyak kisah yang dituliskan oleh orang-orang. Ada tulisan-tulisan pendek-pendek dari orang saya kumpulkan, mengisahkan bagaimana pengalaman perjuangan mereka untuk tetap berdoa walaupun ada banyak kesulitan, banyak tantangan. Mendirikan gereja ini saja penuh dengan kesulitan karena harus izin sana, izin sini. Tapi ada satu orang dia tulis, dia mengatakan bahwa kalau kita melakukan ini dengan iman yang kuat, percaya teguh kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan membukakan jalan sehingga izin akan diberikan. Lalu orang-orang ini dengan semangat iman yang besar inilah kemudian mendapatkan izin dan kemudian mendirikan gereja yang sangat indah yang hari ini kita generasi-generasi penerus ini tinggal duduk dan menikmatinya. Nah, itulah sejarah perjalanannya. Banyak refleksi yang disampaikan di situ. Tetapi yang mau dikatakan adalah gereja bertumbuh dan berkembang melalui sebuah proses yang panjang, mungkin melelahkan. Ada pengalaman jatuh bangun yang dialami oleh orang-orang yang pertama membangun gereja. Tapi ingatlah tadi Paus Yohanes 23 mengatakan gereja ini didirikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang memimpin, maka badai itu pasti akan berlalu, kesulitan pasti akan teratasi karena Rohlah yang memimpin. Tuhan pasti akan menunjukkan jalan. Maka dari 125 orang pada waktu tahun-tahun awal itu, sekitar tahun 2003 sampai 2005, itu jumlahnya baru 125 orang. Hari ini jumlahnya sudah semakin lumayan banyak, 152 orang kalau kata tahun kemarin, 152 jiwa. Nah, itulah jiwa-jiwa yang kemudian menjadi gereja Katolik ini karena pewartaan dari orang-orang pertama tadi, orang-orang yang datang mewartakan. Demikian juga apa yang kita dengarkan dalam bacaan pertama dan bacaan kedua tadi. Para rasul mereka pergi mewartakan Injil dari rumah yang satu ke rumah yang lain. Apa yang mereka buat di situ? Mereka bersaksi tentang siapa itu Yesus. Mereka memberitakan Kristus melalui cara hidup mereka. Ada kesembuhan terjadi di sana. Ada pelayanan terbaik yang mereka berikan kepada orang-orang pada saat itu, sehingga semakin banyak orang mengenal Kristus, semakin banyak orang mencintai Kristus, sehingga mereka kemudian dibaptis oleh para murid, para rasul ini. Demikian juga kita semua ini lewat berbagai cara, orang-orang yang dulunya datang mewartakan Injil di tempat ini, meyakinkan orang tua, opa dan oma kita sehingga menjadi Katolik dan kemudian dibaptis, menerima roh itu, lalu kita semua saat ini kemudian menjadi orang-orang Katolik. Itulah perjalanan gereja yang pantas kita semua renungkan pada kesempatan ini di hari ulang tahun ini. Semua kita mencoba untuk merefleksikan perjalanan ini, bahwa ada begitu banyak hal yang telah dilewati. Orang itu datang silih berganti. Romo yang bertugas datang silih
ketua stasi datang silih berganti, umat pun datang silih berganti. Ada generasi yang datang lalu menebarkan Injil itu, lalu kemudian mereka mati, meninggal dunia. Muncullah generasi baru sampai dengan generasi kita. Itulah perjalanannya. Bu Boniman akan menceritakan sepuh tentang sejarah gereja dalam arti rumah ibadat, rumah pakai ibadat, dan sekarang ini. Monggo Bu Boniman. Sebelum gereja ini jadi, kami umat Patisadi ini sangat merindukan gereja, mengidam-idamkan gereja, bercita-cita mempunyai gereja sejak dahulu. Pertama saya pindah dari Kepanjen ke Patisadi itu tahun 1973. Sebelum itu juga saya sudah tahu di sini ini ada katekumen karena yang memberi itu juga ada dari Kepanjen. Kebetulan katekumennya itu murid-murid SMPK pada tahun 60 sesudah 65 pokoknya 67 masih murid-murid SMPK, termasuk ayahnya Bapak Ketua Stasi kita itu ya, itu banyak, termasuk yang dibaptis itu hampir 10 orang, kurang lebih 10 orang dari Patisadi. Tapi sekarang ada yang meninggal, ada yang meninggal, dan masih ada juga yang tetap di sini sampai sekarang. Yang dari Patisadi saya tahu dulu itu karena murid dari SMPK, jadi kepala sekolahnya itu Mbak Santo, sekarang masih hidup, yaitu di Ngerjo. Kemudian juga Pak Parmo Sudewo yang ada di Bandulan. Itu sering Pak Bon mendampinginya. Selain di sekolah juga mengajarkan agama di Patisadi. Kemudian sebelumnya itu misa ada di Pak terus Kasman. Maaf ya, ngomongnya agak kecotot karena banyak yang bilang mungkin ya banyak kekeliruan. Kemudian setelah misa 1 bulan sekali di Bapak Petrus Kasman, itu romonya kebetulan Romo Jayus Ukarem yang dulunya itu Romo TNI, Romo tentara. Nah, dari paroki Madura kemudian pindah ke Celaket, terus pindah ke Purworejo. Setelah Purworejo pindah ke paroki Kepanjen, termasuk di stasi Patisadi ini jadi Romo Jayus itu. Romo Jayus itu ya seperti yang diberikan tadi Romo itu, sudah banyak perjuangannya. Pada zaman dulu ya sepeda, pakai sepeda motor, Vespa itu sampai di stasi-stasi Batu Retno, Nyampit dan di mana-mana itu pakai sepeda Vespa, sepeda Vespa. Hujan, meskipun hujan kepanasan itu tidak pernah mengeluh. Saya salut. Kemudian setelah Romo siapa itu? Romo Jayus di situ minta supaya misanya itu dipindahkan ke jalan raya saja, yaitu Patisadi 200 karena lebih strategis umat untuk waktu itu umatnya cuma sedikit.
kemudian ya di situ banyak tantangannya. Memang mau ingin mempunyai cita-cita itu banyak perjuangan dan banyak tantangan, banyak godaan dan lain-lainnya. Termasuk sudah pindah ke situ itu ada isu-isu itu kalau tempat tinggal tidak boleh dipakai untuk gereja. Ini akan hanya 1 bulan sekali, orangnya itu berkali-kali malah ke rumah saya memberitahukan. Nah, ini ya biasanya kan yang paling itu kan ya seminggu sekali boleh nanti kan ini misalnya sama saja kalau di sini 1 bulan sekali malah, tapi ya tidak diterima. Kemudian berganti-ganti ke rumah warga, warga itu bergantian. Yang tahu persis juga Pak Posisi itu ya pindah dari rumah satu ke rumah yang lain. Nah, kebetulan ya umatnya sudah bertambah karena ada keluarga baru, termasuk Bu Otto, Pak Otto itu sudah keluarga, jadi keluarga. Nikahnya saya datang itu di Genangan. Kemudian juga ada Pak Posisi dan lain-lainnya. Jadi bertambah rumahnya. Waktu itu terus berganti-ganti dari rumah ke rumah. Kemudian pada waktu misa itu juga berkat doa kita semua, ya, kita mau misa itu berdoa rosario semua, mohon pada Tuhan agar Roh Kudus mencurahkan, ya, agar bisa membuat gereja, bisa mempunyai gedung gereja. Tapi juga ada yang sudah menjanjikan bahwa akan dibangunkan gedung gereja. Itu orangnya ya sebetulnya orangnya itu ahli kitab suci. Kemudian mau jual rumahnya, tanahnya yang di Sumatera Utara sana. Itu sudah ditawar 1,2 miliar. Nah, kemudian malah pinjam uang untuk mengurusnya. Yang dipinjami itu ya Pak Romo itu, kemudian Pak Budiman, almarhum Pak Budiman yang Bindo itu, kemudian juga Pak Budiman Rapika itu. Banyak sebetulnya uangnya itu tidak punya uang sampai dipinjam-pinjamkan, tapi sampai sekarang ya tidak keluar, yaitu dibohongi ya. Kedua juga ada yang waktu sudah foto-foto katanya mau disumbang gereja, ya tidak muncul. Akhirnya umat sendiri sudah tidak percaya, ya berdoa sambil berusaha. Akhirnya jadilah gedung gereja seperti ini. Itu juga berkat umat pakai saji karena doanya. Umatnya terdiri atas Desa Pakai Saji, Desa Karanggulen, Desa Ngelanggang,
Desa Permanu, Desa Karangpandan, Desa Wonokerso, Kecamatan Ngajum, Desa Keranggan, Kecamatan Kepanjen, Desa Mojosari. Untuk riwayat, Romo tadi sudah menyampaikan bahwa tahun 1994 sampai dengan 174 itu dilakukan di rumah Bapak Petrus Kasman, dipimpin oleh Romo Jayus, kemudian juga ada Romo Sosro, kemudian juga ada Romo Pratik, Romo Alek, kemudian Romo Alexius Pranoto, Romo Sudarmaji, Romo Haryono, juga Romo Sudarsono, Romo Bernard Teguh Kusdarmanto, Romo Ipong, dan Romo Geta. Pada tahun 1975 sampai 2002 misa dialihkan ke rumah Bapak Agustinus Boniman, tadi disampaikan oleh Ibu dan Romo. Kemudian dipimpin oleh, tadi sudah sampaikan ya. Kemudian karena disampaikan tadi oleh Bu Bon bahwa rumah tidak pakai oleh tempat ibadah terus-menerus, akhirnya tahun 2003 sampai 2005 pindah yang namanya Isti, ibadat sabda tanpa imam. Secara bergilir dari rumah ke rumah, setiap hari Minggu jam 7 pagi yang ditempati adalah satu Bapak Agustinus Boniman, Ibu Sumarni, Ibu Wisminganti, Bapak Gimun, Bapak Hari Sukatmaji, Bapak Robertus, Bapak Etnik Mursidi. Secara bergilir pindah rumah dari rumah sejak tahun 2003 sampai 2005. Kemudian pada tanggal 30 Januari 2006 dilakukan pembangunan gereja yang tanah ini adalah juga bantuan hibah dari Bapak Ispari Kepanjen almarhum dan juga gotong royong umat pakai saji pada waktu itu untuk membebaskan tanah ini. Melalui izin Ketua RT dan Perda Masyarakat, Ketua RW didukung oleh pemerintah desa pada waktu itu Bapak Jailani, maka tanggal 30 Januari 2006 pembangunan peletakan batu pertama oleh Romo Siriakus Ukarem, didirikan bangunan dana secara mandiri dan dibantu juga dari keuskupan maupun juga dari paroki. Misa, betul Romo, misa pertama yaitu misa Hari Raya Natal 25 Desember 2006 dipimpin oleh Romo Servus Ukarem. Jumlah umat sampai sekarang Mei 2023, jumlah kakak 60 kakak, jumlah jiwa 188 jiwa. Kepengurusan stasi tahun 1964 sampai 74 Bapak Petrus Kasman, 1975 sampai 97 Bapak Boniman, 98 sampai 2003 Bapak Mursidi, 2004 sampai 2009 Bapak Robertus, 2010 sampai 2015 Bapak Lisianto, 2016 sampai 2021 Bapak Aryo Sutrisno, 2022 sampai sekarang Bapak Yosef Aryo Suwanto. Demikian profil stasi. Terima kasih. Berkah dalam kepada Pak Aryo untuk menyampaikan laporan atau wakil dari pengurus stasi. Saya 2002 itu sudah dibentuk panitia hanya untuk review aja ya, bahwa ketuanya almarhum Letkol LCD, terus sama Pak Mayor Andrianus,
punya uang kumpulan itu 9 juta. Saya izin dengan warga, satu anggota warga itu minta 5 juta baru mau tanah. Waktu itu disetujui, ada salah manusia berikut. Nah, tinggal 4 juta. Sementara RAB yang kita buat 220 juta. Karena sudah saya ditunjuk sebagai ketua panitia, saya bergerak. Pertama saya ketok itu Pak Hari Sukat Maji. Mas Haji sama Pak Tune. Saya pasirnya. Terus almarhum Bapak Suwoto, Mas, pokoknya aku sekarang utang di sini. Ya, termasuk kuli duduknya itu utang waktu itu. Ya. Terus dalam perjalanannya kami benar-benar bersyukur sebenarnya awal mulanya kita tuh dari Romo Setrom kita bersama saya, terus kedua Pak Robert yang selalu ngomongin saya terus. Ya, ya kebetulan aja saya maklum Pak Budiman. Kalau enggak mungkin saya juga belum bisa. Terus, nah dalam perjalanan itu awal mulanya kita izin GSD, gedung serbaguna. Terus dirubah lagi izin gereja, mulai lagi, terus sama servis bilang udah kita kembali lagi ke serbaguna. Jadi perizinan itu modal-modal terus. Tapi akhirnya karena ini harus serbaguna, bentuknya kan tidak seperti ini, hanya seperti yang di Turen, banyak itu. Tapi kita punya siasat lain, itu serbaguna yang diulangan. Nah, karena waktu belum selesai sudah dibangun bisa, ada kanan lucu juga. Kalau tidak salah Mas Hari Sukat Maji itu mau ke 3 genteng ya. Tahu jatuh sini gentengnya itu cerita-cerita lucu ya. Terus dalam perjalanan pembangunannya itu pun masih juga diganggu. Salah satunya penara rel, ya, dicuri 2 kali. Ya. Terus saya katakan teman-teman ya, dari panjang yang polisi-polisi, ya Mas dari NTT banyak ya. Saya suruh nyumbang di sini ya datang sehingga katakan, Pak itu udah terima ya. Mungkin teman-temannya nggak semua. Terus emas sampai hari ini. Terus kemudian yang perlu saya sampaikan untuk ke depan ya, kita 7 tahun perjuangannya ini dari 2006 sampai 2013 baru diresmikan. Ke depan saya mohon untuk adik-adik termasuk umat yang baru bergabung administrasi di sini ya, ayo kita pelihara dengan baik apa yang sudah kita punya. Karena apa ya? Kalau tidak nanti contoh ya, di belakang itu toilet. Kalau habis ngepel ada baiknya itu dibuang di luar. Kalau belum nih kenapa? Keresahannya itu persis di tengah ruangan itu. Tapi saya jamin secara teknis 100 tahun tidak pernah penuh. Karena dalamnya 7 meter, lebarnya 4 kali 2,5. Tidak pernah penuh. Cuman kalau buntu mungkin terjadi kalau kita tidak mau memakai dengan baik. Dan saya terima kasih ya kesempatan apa sih? Saya datang tadi bingung. Ya, sebenarnya ditunjuk oleh koordinator ilustrasi ya, Mbak Sari untuk penjairannya. Yang serba energinya luar biasa ya, semua itu tahu persis ya, Menteri Koordinator ya. Sekarang ini kan jauh lebih baik perkembangan investasi. Apa yang sudah kita punya, ayo kita pelihara. Apa yang sudah kita bangun, terutama untuk umat, semakin hari semakin dirukun, bukan hanya slogan. Kalau ada hal di antara kita ya, ingat Bapak kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni. Ini harapan kami dari yang mulai awal persis jalan tanah sampai pembangunan selesai. Sekali lagi, ya, agama untuk menyumburi nikmat dan lali jalan sambat itu melusuri bahasa Jawa ya, agama membantu menyumburi nikmat dan lali jalan sambat. Jadi kita juga bersyukurnya ngomong. Jadi untuk mengeluhnya kepada bilangan itu kalau masing-masing orang punya makna yang berbeda, ya mohonlah saling memaafkan, saling menghormati ya. Karena perjuangan kita stasi itu saya ingat kalau mau ke Panjen itu buat teman yang mesti turun
banjir, ya, lebih mudah memindahkan gunung dan sungai daripada merubah watak manusia. Jadi watak yang ngomong semuanya juga jatuh lah. Ya, kita